warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Aulia Permata dari kelas Adris IPS 3C UIN 1 Tulungagung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi bela negara. Negara merupakan organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu serta tunduk atau patuh terhadap aturan yang sama. Yang kedua yaitu unsur-unsur dari negara. Yang pertama, adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas tertentu. Yang nomor dua yaitu adanya rakyat yang menetap. Yang ketiga yaitu adanya pemerintah yang berdaulat. Yang keempat yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Untuk unsur nomor 1 hingga 3 merupakan unsur konstitutif. Untuk unsur yang keempat merupakan unsur deklaratif. Jadi, bela negara merupakan sikap dan tindakan dari warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari luar negeri maupun dari luar negeri. Motivasi untuk membela negara bukan karena undang-undang mewajibkan, melainkan lebih mendasar lagi, yaitu karena seseorang telah mencintai bangsa dan negaranya dengan seutuhnya. Latar belakang dari pentingnya bela negara yaitu bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa dan negara. Ancaman bagi negara dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Untuk ancaman dari dalam negeri, contohnya seperti konflik antar golongan, separatisme, pemaksaan kehendak, korupsi, memudarnya rasa nasionalisme, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Untuk ancaman dari luar negeri, misalnya invasi atau agresi militer, serbuan budaya asing, terorisme, jaringan narkoba skala internasional, penjarahan kekayaan alam, spionase, dan sabotase, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ancaman. Jadi, bentuk ancaman ada ancaman militer, merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh-contoh dari ancaman militer antara lain agresi dan invasi, blokade, spionase, sabotase, pemberontakan bersenjata, aksi teror bersenjata oleh terorisme internasional. Lalu yang selanjutnya adalah ancaman non-militer. Jadi ancaman non-militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan non-bersenjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, sosial, budaya, yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dan negara. Contoh untuk ancaman non-militer yaitu antara lain pengaruh budaya global, pengaruh ekonomi, kejahatan internasional seperti terorisme, imigran gelap, narkotika, dan pencurian kekayaan alam, lalu penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. Lalu selanjutnya yaitu peran TNI. Dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk adanya perang. Lalu yang selanjutnya yaitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara, yaitu yang antara lain adanya ancaman. Lalu sistem pertahanan negara kita adalah sishankam rata. Dalam sishankam rata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Yang selanjutnya yaitu globalisasi, merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk usaha pembelaan negara, yaitu antara lain Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
pertahanan negara, yaitu keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan melalui yang pertama pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai prajurit TNI, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Selanjutnya yaitu tindakan nyata pelajar dalam usaha pembelaan negara, seperti tidak terlibat dengan narkoba, tidak ikut tawuran, tidak ikut mabuk-mabukan, tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan, rajin belajar, berprestasi, membantu orang tua di rumah, menghormati agama orang lain, aktif dalam kegiatan remaja, aktif dalam kegiatan OSIS, aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PMR, giat dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti olahraga, kesenian, pecinta alam, kelompok diskusi dan debat, jurnalistik, dan lain-lain, aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan negara. Tujuan negara dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berisi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lalu yang selanjutnya yaitu sifat negara. Sifat negara yang pertama yaitu sifat memaksa. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal atau sah untuk memaksa warga negaranya agar menaati peraturan perundang-undangan, ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat, sehingga kegiatan yang menyangkut hak hidup dari orang banyak dimonopoli oleh negara. Yang ketiga yaitu sifat mencakup semua, yang berarti semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi seluruh orang tanpa terkecuali. Selanjutnya yaitu fungsi negara. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban dalam masyarakat, yang kedua yaitu melaksanakan pertahanan dan keamanan, yang ketiga yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, yang keempat yaitu menegakkan keadilan. Untuk fungsi yang pertama yaitu melaksanakan penertiban dalam masyarakat, yaitu berguna untuk mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dan pertikaian dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban dengan cara mengatur hubungan manusia dengan masyarakat. Untuk fungsi yang kedua yaitu melaksanakan pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini bermaksud negara berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, negara harus memiliki angkatan bersenjata dan alat-alat pertahanan yang memadai, cukup, dan selalu terpelihara. Untuk fungsi yang ketiga, yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Hal ini dimaksudkan bahwa negara berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang, baik dalam perkotaan maupun di daerah pedesaan. Untuk fungsi yang keempat, yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa keadilan adalah merupakan hak bagi setiap manusia, dan setiap orang harus memperoleh rasa keadilan, mendapatkan hak-haknya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.